Hai teman-teman semuanya, kali ini kita akan bahas tentang risiko yang kamu hadapi kalau seandainya kamu berinvestasi di reksadana. Nah, ingat, kalau ada risiko bukan berarti kamu malah tidak jadi berinvestasi, akan tetapi kamu akan lebih wise gitu ya, akan lebih paham mentolerir bagaimana risiko-risiko yang akan dihadapi seperti itu. Nah, kalau tadi kita cerita tentang reksadana, maka sebenarnya kamu sudah satu step bahwa sudah mengalihkan atau kamu sudah menyuruh manajer investasi untuk mengalokasikan portofolio kamu ke beberapa instrumen investasi yang tentunya mereka akan lebih paham dibandingkan mungkin dengan kamu ya. Jadi itu satu langkah yang lebih utama gitu ya. Yang kedua, kamu harus paham bahwa semua risiko investasi ini bisa ditolerir gitu. Jadi bukan berarti adanya risiko kamu jadinya nggak jadi deh berinvestasi, ada risikonya. Jadi kamu maunya berinvestasi yang nggak ada risikonya. Ingat, semakin kamu ditawari berinvestasi tanpa ada risiko, sebenarnya itu harus kamu waspadai, karena itu salah satu ciri dari investasi bodong. Nanti video setelah ini kita akan bahas tentang investasi bodong dan bagaimana ciri-cirinya. Nah, risiko yang bisa kamu hadapi mungkin nanti ketika berinvestasi di reksadana, yang pertama adalah berkurangnya nilai unit penyertaan atau biasa sebut dengan NAV-nya berkurang gitu ya. Karena apa? Karena setiap aktivitas baik itu di saham gitu ya, pergerakannya sangat fluktuatif gitu ya. Nah, nilai unit yang kamu kumpulkan bisa jadi berkurang. Karena apa? Karena aktivitas mungkin sahamnya sedang turun, maka secara otomatis NAB atau total unit yang kamu miliki juga pastinya berkurang. Nah, berkurangnya nilai unit itu kalau kamu tidak action atau tidak jual, maka kamu tidak mendapatkan apapun gitu. Kamu tidak merasa kerugian juga gitu ya, karena kamu belum menjualnya gitu. Jadi kamu hanya sekilas melihat berapa sih total unit yang kamu miliki saat ini, seperti itu. Yang kedua adalah risiko likuiditas gitu ya. Risiko ini bisa terjadi jika sebagian besar investor reksadana melakukan penjualan kembali atau redemption atas unit yang dimiliki dan manajer investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai gitu. Nah, ini bisa jadi, tapi minim sekali sih manajer investasi tidak bisa menyediakan dananya gitu ya untuk mengembalikan dana investornya. Tapi ini bisa sih terjadi, tapi nggak sering gitu ya, jarang sekali dapat informasi bahwa manajer investasi sulit mengembalikan dana investor gitu ya. Nah, yang terakhir adalah risiko dari wan prestasi. Nah, risiko ini dapat timbul ketika adanya wan prestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan reksadana, pialang, bank kustodian, lalu agen pembayaran atau bencana alam yang dapat menyebabkan penurunan NAB gitu. Jadi pahami risikonya agar kamu lebih paham dengan investasi yang kamu ikuti saat ini. Yang pertama tadi ada risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, yang kedua adalah risiko likuiditas, yang ketiga adalah risiko wan prestasi. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.